Halo, hari ini kita akan update BRISE atau price dari Bitgert. Ini saya ambil harga di Indodex. Mungkin kalian yang kenal dengan BRISE, tentu saja dia adalah token meme yang cukup populer setelah Shiba Inu yang harganya masih di bawah Rp1. Tentu setelah Dogecoin yang paling terkenal, tapi Dogecoin sekarang sudah 900 lebih, mendekati 1000, yang kemarin sempat di atas 2500 guys. Oke, kalau melihat chartnya, siapapun kalian kalau di Indodex mulai dari 20 bulan 3, kapanpun belinya, dimanapun posisinya, hari ini kalian sedang rugi. Oke, ini untuk di Indodex. Nah, ini adalah harga di MACD dengan time frame bulanan. Jadi satu candle ini adalah 1 bulan. Siapapun kalian yang beli pada tanggal 1 bulan 3 2022, dimanapun posisinya kalian membeli sampai hari ini, maka kalian pun sedang rugi. Setahun guys, kalian sedang rugi. Termasuk di Gate.io, kalian juga sedang rugi. Jadi mau beli di manapun, di exchange manapun, Indonesia kah, Cina kah, Singapura kah, Amerika kah, Inggris kah, semua satu harga, kalian rugi mulai tanggal 1 bulan 3 2022 sampai hari ini, kalian sedang rugi. Pertanyaannya adalah, mungkinkah kalian akan bisa balik modal atau malah untung? Mungkin itu pertanyaan banyak orang melihat kripto dari tahun 2022, akhir 22 itu terus terjun dan terjun sampai menembus titik support. Berapa kali nih? Support itu pondasi guys, support bawah. Turun, anjlok di sini, naik kembali, turun lagi, naik kembali, dan turun habis lagi. Dari 2 lembah ini semua sudah terlampaui. Artinya basic dari ilmu technical analysis adalah dengan cara membaca pergerakan, dimana jika dia berhasil menembus titik support, maka dia akan terus meneruskan penurunannya. Sebaliknya, jika dia berhasil menembus titik resistan puncak atas, maka dia akan terus naik lebih tinggi lagi. Itu adalah basic dari ilmu technical analysis. Nah, sekarang sudah 2 lembah ini. Lembah pertama adalah kisaran pada bulan 6 dan bulan 7 2022. Kemudian lembah kedua yang terdalam adalah di kisaran akhir tahun 2022. Dan sekarang di pertengahan 2023 sudah berhasil menembus keduanya dan sedang mencoba menembus titik support di Januari 2022. Pertanyaannya adalah, berhasilkah dia menembusnya? Tentu saja kita tidak bisa tahu apakah berhasil menembus atau tidak. Tetapi secara technical analysis ini adalah kabar buruk, karena dia harus meloloskan 2 ini. Dia sudah berhasil menembus ini,
dan dia berusaha menembus yang ini. Setelah itu dia akan berusaha menembus yang ini, dan jika tertembus maka akan jadi presiden buruk yang cukup panjang nantinya, karena dia akan menembus titik yang sini. Jika sudah berhasil menembus titik zero, maka selesailah sudah. Tetapi Brise ini masih belum mengalami halving, karena kalau melihat di sini Brise itu pada akhir 2021-an dia mulai terdaftar di CoinMarketCap, yang mana sudah mulai dipasarkan. Halving akan terjadi pada 2024, dan pada akhir 2024 maka ujian pertama dari sebuah koin atau token pada saat halving, dimana kalau kita melihat sejarah masa lalu, Bitcoin selalu mengalami kenaikan yang eksponensial setelah halving terjadi. Termasuk koin dan token yang lain akan mengikuti pergerakan dari Bitcoin. Nah, termasuk kemungkinan besar adalah Brise. Nah, apakah nanti Brise bisa ikut naik melampaui titik awalnya? Kita juga belum tahu. Pertanyaan kedua adalah kenapa saya harus selalu hanya berpatokan kepada technical analysis, berpatokan pada candlestick ini. Nah, menurut saya candlestick sudah cukup untuk memantau pergerakannya, karena tentu saja time frame bisa kita rubah sangat panjang, bisa by hari, 7 hari, 1 bulan, 1 tahun, dan juga secara full range. Karena saya adalah investor jangka panjang, maka saya tidak suka membaca fundamental lagi, dimana bagaimana pengembangnya, bagaimana isu-isu hari ini, seperti misalkan Binance yang sedang digugat Amerika, JZ yang sedang menjadi buron, dan lain-lain. Itu memang pengaruhnya besar sekali, makanya hari ini kripto runtuh. Tetapi tujuan saya bukan untuk musiman seperti ini, karena kalau musiman saat Brise dibakar, di burning bermiliar-miliar token, dia akan naik kemudian turun lagi. Ada isu dolarisasi, dia naik kemudian turun lagi. Ada bank bangkrut, dia naik turun lagi. Dia akan seperti itu terus, karena sebetulnya pada 1 tahun sebelum halving Bitcoin itu adalah crypto winter, dimana setiap 4 tahun sekali sejarah sudah mencatat bahwa ada crypto winter 1 tahun sebelum halving. Dan mudah-mudahan nanti setelah halving dia akan mulai ada bergerak naik. Artinya kita masih harus menunggu 1 tahun setengah lagi, seperti itu guys. Jadi buat kalian yang punya pemikiran bahwa beli kripto hari ini beli besok naik, sudah lupakan saja. Nah, kripto selalu bergerak dengan tinggi kemudian turun lagi. Orang bilang adalah punya volatile yang sangat tinggi dan sangat sulit diprediksi. Makanya banyak orang ini menyarankan untuk tidak bermain kripto. Tetapi sebenarnya bagi para pecinta kripto, jika pergerakannya sudah biasa-biasa saja, seperti saham BCA, BNI, Mandiri, dan lain-lain, maka orang tidak akan lagi lari ke kripto. Sebagai pecinta kripto, justru yang dicari, yang dikejar adalah volatilitasnya. Jadi buat kalian yang masuk uang 1 juta kemudian tiba-tiba tinggal 500.000, jika kalian terkejut kemudian mencoba menjualnya, maka itu adalah kesalahan fatal pertama, karena memang begitulah kripto, dia bisa turun dengan cepat dan bisa naik cepat juga. Jadi begitu guys ya, buat kalian yang invest kripto, sekali lagi minim-minim kalian harus menunggu 1,5 tahun untuk
hari ini. Dan jika kalian tidak hari ini, setelah halving atau pas halving nanti kalian harus nunggu 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan untuk menunggunya. Seperti itu. Oke, Brise secara teknikal dia masih ada potensi penurunan lebih dalam dari ini yang dua tadi. Tapi secara tren, kalau dari titik zero di sini, secara tren dia masih ada naik karena belum berhasil menembus support yang ini. Akan sangat gagal jika betul-betul menembus ini, karena sebetulnya ini belum teruji, guys. Koin-koin yang lahir setelah 2021, awal-awal 2021 itu sebetulnya belum punya ujian, karena pada akhir 2020 semua koin pasti naik, semua koin apapun koin naik, kemudian dia runtuh sampai hari ini dan harus diuji pada halving kedua 4 tahun kemudian, yaitu di kira-kira akhir tahun 2024. Jika di sana dia berhasil naik menembus titik topnya, maka kemungkinan di tahun depan, 5 tahun ke depannya lagi, pada 2028 itu akan tetap bertahan sampai beberapa belas tahun ke depan. Tapi kalau itu tidak teruji, maka belum ada kepastian, semuanya masih spekulasi, sama seperti Brise hari ini, termasuk koin-koin meme yang lainnya, apalagi yang baru-baru. Oke, untuk Brise secara market cap cukup ya, lumayan, 86 juta dolar. Kemudian volume perdagangan dalam 24 jam terakhir adalah 4 juta dolar. Jika melihat pergerakan dari 1 tahun terakhir, untuk kita melihat volume perdagangannya apakah naik apa turun, ternyata konsistensinya cukup bagus. Jadi rata-rata perdagangan dalam 24 jam itu cukup konsisten. Kalian lihat volume 24 jam itu pergerakannya cukup konsisten hariannya. Kalian lihat dari 5 tuh belum pernah dalam satu hari kurang dari 1 juta dolar secara keseluruhan. Artinya dalam 1 tahun terakhir itu konsisten sekali, bahkan cenderung tinggi seperti itu. Walaupun akhir-akhir ini harga terus turun, termasuk market cap-nya ya. Tapi kalau perdagangannya, artinya orang yang melakukan jual dan beli, itu tetap tinggi, guys. Tidak ada yang di bawah 1 juta dolar dalam 1 hari seperti itu. Artinya yang penting itu konsistensinya, guys. Yang penting tetap konsisten, ada jual dan beli setiap hari. Itu sebetulnya fundamental yang bisa kita lihat. Kalau project, kalau pekerjaan dan lain-lain, itu urusan jangka pendek demi jangka panjang. Artinya dari data ini saja kita sudah bisa mewakili mereka-mereka yang mempelajari soal project-project dari Brise Bitgert ini. Oke. Untuk price performance rendah gitu ya. Jadi beta masih Inu cukup tinggi kemarin. Kemudian popularitasnya oke. Naiklah ya, karena ada 10.000 dalam 24 jam terakhir ini. Kemudian yang lain data yang bisa kita lihat, tidak ada sirkulasi suplainya mas. Dari 1.000 triliun 1 kuadriliun ini sekarang tersisa 395 triliun Brise yang masih ada. Dan setiap ini pembakaran buybacknya itu adalah program yang dijaga konsistensinya oleh
tim Bitget ya. Mudah-mudahan ke depan tetap akan lebih baik untuk Brize Bitget ini. Oke geng, itu informasi untuk koin Bitget hari ini. Terima kasih, bye bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.